Saudara-saudara dimanapun saudara berada, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat dalam situasi sulit seperti ini. Saya ingin berbagi apa yang saya terima hari ini, catatan kecil renungan yang saya terima melalui WhatsApp group dari Dr. Zakhlul An-Najjar, seorang intelektual dari Kairo, Mesir. Saya membaca renungannya dengan seksama, baris demi baris, membuat saya menjadi sedih, meneteskan air mata, dan merasa bahwa selama ini saya jauh dari syukur nikmat. Tidak pernah mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kami sekeluarga. Dan selama ini saya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, renungan Dr. Zakhlul An-Najjar berjudul Corona, Kiamat Sekarang. Corona adalah kiamat kecil. Ditulisnya bahwa tampaknya ilmuwan sekarang ini sudah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membutuhkan virus yang tersembunyi untuk mengembalikan ingatannya akan kebesaran Allah. Corona mengambil nyawa, merenggut nyawa, dan membuat takut umat manusia secara berlebihan. Umat manusia, kita semua menolak untuk mensterilkan, mengisolasi mereka yang terkena dampaknya, karena kita kemudian menyesali apa yang terjadi. Saudara, salah satu kengerihan di hari kiamat adalah seseorang tidak lagi memperhatikan saudara lelakinya, ibunya, ayahnya, sahabat-sahabatnya, serta anak-anaknya. Semua sibuk dengan dirinya sendiri. Semua ini adalah pertanda yang berkaitan dengan kondisi alam semesta yang selama ini dilupakan, dirusak dengan alasan apapun. Sehingga sinar matahari, indahnya bulan, sudah tidak lagi dapat dirasakan karena bumi, tanah, kering kerontang, laut, marah dengan berbagai macam musibah yang dibuatnya karena ulah manusia. Seperti yang selalu disampaikan oleh Rasulullah dalam Al-Quran, Zaharal fasad fil bahri wal barri, fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sadaqallahul azim. Hari ini, saudara-saudara, Corona memainkan peran kiamat kecil itu. Bayangkan, kita melihat jalan-jalan yang selama ini ramai, sibuk, menjadi kosong. Masjid tanpa jamaah. Orang berlomba-lomba untuk berfatwa tentang
dibolehkannya kita untuk tidak melakukan sholat Jumat berjamaah, sholat di rumah saja, taraweh di rumah saja. Bahkan saking bingungnya kemudian ada yang memfatwakan sholat Id di rumah saja. Begitulah, karena rasa takut yang berlebihan yang disebut sebagai hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kemudian Ka'batullah tanpa putaran tawaf para mu'tamirin, taman-taman tanpa senyum anak-anak, orang semua berdiam di rumah karena mereka takut atau ditakut-takuti. Mereka kemudian takut sampai takut untuk bernafas karena teror dan rasa takut yang berlebihan terhadap penularan coronavirus karena semprotan batuk dan lain sebagainya. Saudara-saudara, hari ini corona telah menjauhkan suami dan istrinya, saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Kemudian kita menghindar dari orang-orang yang terdampak corona tanpa memperdulikan kekerabatan dan persahabatan. Saudara, beberapa di antara kita meninggal, wafat karena coronavirus, dan kita tidak bisa menyolatkannya. Kita tidak bisa memandikannya. Kemudian mereka dimakamkan dengan cara seperti mengangkut barang. Pakaian yang dikenakan adalah pakaian saat mereka sakit. Pakaian itu pula yang dikenakan saat mereka kita kebumikan atau dikebumikan, dikuburkan. Bayangkan saudara-saudara, dalam kebahagiaan dunia dan transendensinya, ketakutan ini sesungguhnya sangat berlebihan. Sementara kita menemukan vaksin yang tersedia. Ada vaksin flu, antiseptik dari Clorox dan Dettol pun tersedia, dan lain-lain jenis pencegahan pun telah tersedia sejak lama. Jadi mengapa kita harus takut secara berlebihan? Ini semua menunjukkan kebodohan. Sementara selama ini kita mengagung-agungkan, kita bicarakan, kita pidatokan, kita teriak-teriakkan bahwa Al-Quran telah memberikan petunjuk bagaimana sesungguhnya kita menyikapi kehidupan. Pada hari ini kita semua melupakannya, mencampakkannya begitu saja. Saudara-saudara, corona telah menjadikan kota-kota di Italia menjadi provinsi di India. Betapa tidak mereka membakar korban coronavirus. Di Korea Utara bahkan ada ancaman untuk mengeksekusi orang yang terinfeksi coronavirus. Dan ada negara-negara yang menguburkan mayat korban coronavirus dengan cara mereka melemparkan ke laut. Sebuah mikrokosmos dari hari yang sangat hebat. Perbedaannya adalah bahwa hari kiamat nanti semua kita dibangkitkan ke bumi untuk bertemu satu sama lain, untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup di muka bumi. Sementara corona melakukan hal yang berbeda, yakni mengosongkan bumi dari penghuninya. Saudara-saudara, seperti yang disampaikan
yakni Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa bagaimanapun sulitnya kehidupan hari ini karena coronavirus, tetapi ada manfaatnya bagi kita, yakni hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk merevitalisasi diri dari kesengsaraan, dari cobaan disebabkan oleh bagebluk coronavirus ini, untuk kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tulus dan sehat. Ini adalah kesempatan kita semua untuk mengingat Allah dan mengikuti petunjuknya yang tertera di dalam Al-Quran, agar kita ingat akan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak takut secara berlebihan, karena Allah tidak akan memberikan cobaan kepada kita tanpa kita bisa menanggulanginya. Allah tidak akan memberikan penyakit tanpa membuat obatnya. Likulli da'in dawa. Hari ini adalah undangan gratis dari coronavirus, meskipun penuh dengan kengerian. Undangan untuk membersihkan hati kita, dan bukan hanya tangan kita yang dibersihkan, dan untuk membersihkan rumah tangga kita, rumah kita, dengan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum bergegas menuju kepada pemurnian. Apa manfaatnya ketika kita berada di rumah? Apa manfaatnya ketika rumah Anda bersih, tetapi hati kita penuh dengan kekotoran? Virus yang menyedihkan, yang buruk ini difahami orang sebagai penyakit, sebagai wabah, sebagai pandemi, sebagai bagebluk. Tetapi kita tidak menganggapnya sebagai penyakit yang mematikan, sebagai pandemi, sebagai bagebluk yang jalmo moroh, jalmo mati. Karena kita yakin dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah catatan dan renungan Dr. Zakhlul An-Najjar yang saya terima hari ini. Hadza wallahu yar'ana wa yakhfaduna, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.